Sebuah gaun merah dan baju piyama hitam itu tampak berserakan teronggok di atas karpet bawah ranjang. Dan si pemilik pakaian tersebut terlihat terbaring di atas kasur saling bersebelahan menatap lurus pada langit-langit kamar. Tatapan keduanya tampak terbengong dengan tubuh masing-masing masih polos di dalam selimut. Kamu... Misa mulai membuka obrolan dengan kedua mata melirik ke arah samping di mana Arga terbaring dengan wajah tanpa ekspresi. Arga hanya membalasnya dengan gumaman tanpa menoleh. Apakah ini pengalaman pertama bagimu? Arga bergumam lagi tanpa mengalihkan tatapan. Apakah benar kamu tidak tahu caranya? Kali ini Arga mendelik kesal. Kau sendiri? Misa memalingkan muka yang merona merah. Aku juga belum pernah melakukannya dan tidak pernah belajar soal ini. Tatapan Arga beralih menatap lurus kembali pada langit-langit kamar. Begitu pula denganku. Sial. Seharusnya aku belajar cara melakukannya dengan pasangan. Kemudian dia berbalik memunggungi Misa dengan kedua tangan memegang selimut sampai dada. Misa melirik lagi ke arah punggung tegap yang polos tanpa kain itu. Apa setelah ini kamu akan belajar? Tentu saja. Bolehkah aku mengajukan permintaan? Katakan. Belajarlah secara pendidikan. Jangan sampai kamu belajar lewat video-video yang tidak bermoral. Aku tidak ingin melakukan hal pertamaku karena hasil melihat dari video itu. Imbalanmu? Imbalan? Kalau kamu melakukannya secara pendidikan, maka saat itu aku akan menyerahkan diriku sepenuhnya dengan sukarela kepadamu. Seperkian detik keheningan membentang, tak ada jawaban dari lelaki itu. Baiklah, aku penuhi permintaanmu. Akhirnya Arga menyetujui syarat dari Misa. Mendengar hal itu, senyuman terulas di bibir Misa sembari menenggelamkan wajah ke dalam selimut. Dia menggigit ujung kuku dengan perasaan bahagia bagai dapat undian besar. Ya Tuhan, rasanya aku bahagia sekali. Ternyata dia sama-sama sepertiku, sama-sama masih polos. Batin Misa kegirangan. Dehem Misa menetralkan sikap. Ia perlahan memunculkan kembali kepala ke permukaan melirik punggung Arga. Kamu pakailah bajumu, nanti masuk angin loh. Namun tak ada jawaban dari Arga yang masih betah memunggungi. Misa sedikit beringsut bergerak memungut pakaiannya yang teronggok di atas karpet. Senyuman geli penuh kemenangan masih melebar di bibir gadis itu. Tadi saja dia sangat ganas sebagai singa jantan, tapi ternyata dia singa bayi masih polos. Sungguh deh, tak disangka. Batin Misa masih diliputi kesenangan, sampai tanpa sadar, dia terkekeh mengeluarkan suara tawa kekehan. Kau sedang menertawakanku, Arga yang lagi sensi langsung bertanya dengan sewot. Enggak tuh, siapa juga yang ngetawain kamu? Sangkal Misa sembari memakai pakaian. Diamlah, jangan bersuara lagi. Iya deh, yang lagi marah. Pagi telah tiba. Mereka berdua yang tidak tidur semalaman segera membersihkan diri dan bersiap untuk bekerja. Kini kedua insan itu tengah berjalan saling berdampingan memasuki ruangan makan. Raut wajah dari kedua orang tersebut sangat berbeda. Yang satu terlihat muram penuh kekecewaan, sedangkan yang satunya lagi tampak tersenyum ceria. Dan Egy juga Asila yang melihat penampilan kedua insan itu dari arah pintu masuk sampai memasuki ruang makan. Alis mereka berdua berkerut menatap tanya. Kakak ipar, Kak Arga kenapa? Apakah Arga sakit? Kenapa wajahnya jelek banget sih? Celetuk Asila menelisik wajah sang kakak yang kusut, ada lingkaran hitam di sekitar mata juga kerutan kekecewaan di kening. Misa mengangkat bahu sebagai jawaban tidak tahu. Lalu dia mengambil duduk di kursi biasa dia duduki, begitu pula Arga mengambil duduk. Mungkin lagi ada masalah aja Asila.
ucap Misa seadanya sembari membalikkan piring kosong di hadapan. Alis Asila semakin berkerut disertai tatapan sedikit memincing curiga. Apa kakak ipar? Dan sepertinya kakak habis bergadang ya? Tanya dia penasaran dengan tangan mulai bergerak mengambil menu sarapan. Senyuman tersembunyi terbersit di bibir Misa sambil bergerak mengambil makanan ke piring Arga. Masalah suami istri diranjang, Asila. Tapi gak mungkin kan aku bilang begitu ke anak belia begini? Batinnya teringat lagi kejadian semalam yang seketika menciptakan senyuman geli di bibir. Apa dong kak? Masalah apa? Sila jadi penasaran nih. Soalnya Kak Arga gak pernah loh berwajah begitu. Sudahlah Sila, dimakan sarapannya. Nanti tersedak loh kalau bicara sambil makan. Kata Misa menempelkan telunjuk ke bibir, yang seketika membuat gadis remaja itu mendesah sebal dan menurut diam tidak bertanya lagi. Sedangkan Arga yang menjadi topik pembicaraan malah terdiam saja masih dengan wajah kusut tanpa ekspresi yang sesekali mendesah pelan. Terlihat jelas kalau saat ini dia dalam suasana hati yang sangat buruk. Dan Egi yang sedari tadi jadi pengamat mendengarkan, dia menatap lelaki di seberang meja itu dengan tatapan penuh tanya. Ada apa dengan kakak? Dan kenapa Misa terlihat begitu senang? Batin Egi merasa heran. Tidak ada lagi perbincangan di meja makan tersebut. Semuanya tampak sibuk dengan pikiran dan memakan sarapan masing-masing. Setelah selesai sarapan, seperti biasanya Misa mengikuti sang suami menuju ke teras depan untuk mengantar keberangkatannya bekerja. Dan di sini Misa sudah berdiri tersenyum ke arah Arga yang berjalan menuju mobil hitam di pelataran. Hati-hati ya di jalannya. Misa melambaikan tangan dengan senyuman masih mengembang di bibir. Sekretaris Tang yang berdiri di samping pintu mobil terbuka, dia mengernyit terheran ketika melihat raut wajah sang majikan yang tertekuk muram. Ada apa dengan Tuan? Kenapa beliau berwajah seperti itu? Bukannya dia harus bahagia karena semalam telah berhasil mengikat Nona? Batin Sekretaris Tang bertanya-tanya. Selamat pagi Tuan, sapa Tang saat Arga hendak memasuki mobil. Arga membalasnya hanya dengan gumaman pelan sembari memasuki mobil dan duduk di kursi. Sekretaris Tang menutup pintu mobil. Sejenak dia menundukkan bahu memberi salam hormat ke arah Misa. Lalu dia pun ikut menyusul masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi kemudi. Perlahan mobil hitam itu mulai melaju di pelataran rumah dan meninggalkan rumah megah tersebut. Hingga kini mobil tersebut melaju di jalanan kota bergabung dengan kendaraan lain. Terdengar helaan napas panjang dari arah kursi penumpang belakang dan suara punggung disenderkan secara kasar ke badan kursi. Membuat Sekretaris Tang segera melirikkan mata ke kaca depan untuk melihat keadaan tuannya di kursi belakang. Alis dia terangkat sebelah begitu melihat raut wajah Arga semakin tertekuk muram. Lalu Tang kembali menatap lurus ke depan. Tuan, panggil Sekretaris Tang dengan nada suara rendah. Arga menjawab dengan gumaman pelan. Apa yang terjadi? Bukannya hari ini Tuan harus berbahagia karena sudah mengikat Nona Romisa semalam? Dia bertanya dengan penuh kehati-hatian agar tidak menyinggung mood lelaki itu yang sedang buruk. Tang, panggil Arga pelan. Iya Tuan, Tang. Iya Tuan, Tang. Suara Arga terdengar menggeram diakhiri hembusan napas kasar. Iya Tuan, ada apa? Jawab Tang. Arga mendesah berat sebelum berucap. Aku tidak berhasil semalam. Mendengar penuturan itu lagi-lagi alis Tang terangkat sebelah melirik kilas pada kaca depan. Kenapa Tuan bisa gagal? Arga tak menjawab, dia malah membuang muka ke arah jendela kembali menghela napas berat. Apakah Nona sedang datang bulan? Tanya Sekretaris Tang masih menunggu jawaban. Arga menggelengkan kepala pelan sebagai jawaban tidak. Lalu ia beralih menatap ke arah depan dengan sorot mata sayu tersirat keputusasaan. Aku tidak tahu cara melakukannya, Tang, ujarnya jujur.
Seketika senyuman geli tertahan terulas di bibir Tang. Kenapa Anda benar-benar polos, Tuan? Memang benar, Anda tidak pernah bermain atau bahkan tidak punya pengalaman dengan wanita yang mendekati Tuan. Tapi, kenapa masalah ini Anda harus sampai sepolos ini? Batin Sekretaris Tang. Kenapa Tuan tidak bisa melakukannya? Tanya Tang memastikan kalau perkiraan dia salah. Pertama aku bisa melakukannya, tapi saat aku melihat bagian itu, aku... Ucapan Arga terputus lalu mendesah panjang. Bagian itu, kenapa Tuan? Tanya Tang menyelidik. Di sana tidak ada lubangnya, Tang. Jadi, aku berhenti dan tidak bisa melakukannya. Ucap Arga pelan, kemudian menghela napas frustasi seiring kepala dia tertekuk. Sekretaris Tang yang mendengarkan seketika dia menahan tawa untuk tidak meledak. Tuan, sudahkah Anda menyentuh bagian intinya? Aku tidak menyentuhnya karena dia tidak mau untuk aku menyentuh bagian itu. Jadi aku hanya melihatnya dan aku bingung. Aku tidak bisa melakukannya, Tang. Bagaimana ini? Aku harus bagaimana, Tang? Ucap Arga memelas gusar frustasi. Tawa Tang sudah tidak bisa lagi ditahan, akhirnya meledak. Tangan Arga langsung bergerak menimpuk keras kepala lelaki yang sedang menertawakannya itu. Seketika tawa Tang terhenti. Kenapa kau tertawa? Aku sedang tidak melawak, Tang. Beri aku solusi, bukan malah menertawaiku. Sekretaris Tang mengusap bagian kepalanya yang terasa berdenyut panas. Maaf Tuan, saya kelepasan. Aku butuh solusi, bukan maafmu. Sejenak Sekretaris Tang berdiam untuk menetralkan sikap. Tuan, sepertinya Tuan butuh buku panduan seks agar tahu caranya. Mendengar usul tersebut, segera Arga melirik ke arah depan. Memangnya ada buku seperti itu? Tentu saja ada, Tuan. Jika Tuan mau, saya akan carikan. Ucap Tang menawarkan. Arga menepuk pundak Tang penuh harap. Carikan dan bawakan padaku. Baik, Tuan. Saya akan carikan. Tapi apa enggak akan sekalian dengan buku panduan merayu wanitanya juga, Tuan? Arga tampak berpikir lalu akhirnya mengangguk tipis. Memangnya ada buku seperti itu juga? Ada, Tuan. Jawab Tang meyakinkan. Baguslah, bawakan langsung buku-buku itu. Aku ingin segera mempelajarinya. Baik, Tuan. Arga kembali menyandarkan punggung ke badan kursi yang kali ini ada senyuman tipis di bibirnya, menciptakan cahaya harapan dari sorot mata Hazel itu. Sekretaris Tang melirik kaca depan dan menggelengkan kepala beberapa kali, tak habis pikir kalau ternyata tuannya sangat polos sekali. Bahkan tidak tahu hubungan intim suami istri. Apa karena selama ini dia hanya fokus belajar dan bekerja? Sampai hal lumrah sebagai tanda kejantanan saja dia tidak tahu cara melakukannya. Batin Tang yang tahu pasti kehidupan Arga dari anak-anak sampai sekarang dia melayaninya.